Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Korea Selatan yang berjudul Lokism. Kisah ini akan menceritakan seorang siswa yang bertubuh gendut, berwajah suram, dan sering dijadikan bahan bulian di sekolahnya. Hingga pada suatu hari tubuhnya mengalami perubahan dan mampu mengubah seluruh alur cerita kehidupannya. Penasaran bagaimanakah kisah kelanjutannya? Sebelum berlanjut ke ceritanya, you guys, Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di sebuah sekolah asal negara Korea Selatan, terdapat banyak kisah menarik yang terjadi. Seperti sekolah pada umumnya, banyak hal yang terjadi di sana. Mulai dari kisah percintaan, perkelahian, kenakalan remaja, hingga pembulian. Salah satu siswa yang paling sering menjadi korban bulian adalah Park Yun Seok. Kehidupannya di sekolah bisa dikatakan sangat tidak beruntung. Park Yun Seok sering mengalami intimidasi oleh teman-temannya dikarenakan wajahnya yang kurang menarik serta badannya yang gemuk. Namun di balik kehidupan yang sulit, Park Yun Seok memiliki seorang ibu yang sangat mengasihinya. Malam itu di rumah yang sederhana, ibunya sudah menyiapkan makan malam berupa mie instan dengan tambahan telur di dalamnya. Namun bukannya bersyukur, Park Yun Seok malah mengeluh dan mengatakan bahwa mie tersebut seharusnya tidak usah menggunakan telur. Menurut Yun Seok, hal tersebut membuatnya sulit untuk menurunkan berat badannya. Dia merasa ibunya selalu memberikan nutrisi yang berlebihan padanya. Setelah makan malam selesai, Park Yun Seok berkata kepada ibunya bahwa dia ingin pindah ke sekolah yang lain. Namun ibunya menolak dengan alasan keuangan keluarga yang tidak stabil dan juga karena harga sewa rumah yang relatif murah di sini. Selain itu, jika pindah ke sekolah yang lain, pasti akan sulit bagi Yun Seok untuk mencari teman baru. Saat mendengar kata teman, Park Yun Seok teringat akan wajah-wajah temannya yang sering membulinya, dan secara tidak sadar membuatnya marah. Sial, apa hubungannya memiliki teman dengan fokus belajar? Apakah ini salahku, bahwa kita tidak punya uang dan hidup dalam kemiskinan? Apa yang ibu bisa berikan kepadaku? Bentak Yun Seok kepada ibunya. Secara tidak sadar, Yun Seok mengucapkan kata-kata tersebut kepada ibunya, lalu dia memukul dinding rumah dengan sekuat tenaga. Akibatnya, ibunya menjadi syok dan diam tanpa bisa berkata apapun. Park Yun Seok merasa bersalah dan menyesal telah berbuat kasar kepada ibunya. Dia menangis di dalam selimut sembari menyesali perbuatannya. Sementara itu, ibunya hanya duduk terdiam dan terpaku. Dalam keheningan malam itu, Park Yun Seok menyadari bahwa dia adalah manusia sampah yang tidak bisa membela diri dari bulian teman-temannya. Yun Seok merasa putus asa dan tidak bisa menceritakan semuanya kepada ibunya. Namun malam itu juga dia belajar bahwa ibunya akan selalu menyayanginya, meskipun dia tidak sempurna. Seakan harinya, Yun Seok terpaksa datang ke sekolah yang menurutnya sangat menyiksa dirinya. Bagi Yun Seok, hari ini pun sepertinya akan tetap sama dengan hari-hari sebelumnya, hari-hari yang seakan di neraka. Karena memukul dinding semalam, tangan ini jadi terluka. Mungkin inilah yang disebut pria jantan, mempunyai tinju yang kuat. Apa cukup dengan kekuatan ini bisa mengalahkan Lee Tae-sung? Sepertinya tidak akan bisa menang, gumam Yun Seok. Tapi seandainya saat menutup mata dunia ini berubah menjadi dunia murim dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan overpower, lalu dengan begitu bisa mendapatkan wanita yang cantik, sepertinya itu akan menyenangkan. Gumam Yun Seok tenggelam dalam imajinasinya. Seketika imajinasi Yun Seok runtuh dan perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul. Yun Seok bergidik ngeri ketika mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan babi. Lee Tae-sung dan Pan Jung Kim. Mereka memanggilku dengan panggilan babi. Bagi mereka, aku ini hanya sekedar babi pesuruh. Dan ketika mereka memanggilku, aku harus cepat datang menemui mereka. Ucap Yun Seok. Kurusin badanmu dasar lamban. Yang pertama olahraga bukan? Kau sudah menyiapkan baju olahraga untukku kan? Ucap Lee Tae-sung mengintimidasi. Baju olahraganya sudah kubawakan. Nanti aku akan menaruhnya di atas mejamu. Ucap Yun Seok menerima intimidasi dari Lee Tae-sung. Demi tidak mendapatkan bulian, Yun Seok sampai harus membeli 2 baju olahraga serta membohongi ibunya karena baju yang satunya harus dia berikan kepada Lee Tae-sung. Di tempat yang berbeda, tepatnya di ruang guru, terlihat ibu Yun Seok sedang berbincang dengan wali kelas Yun Seok. Ibu Yun Seok datang untuk membicarakan tentang kepindahan Yun Seok ke sekolah lain kepada wali kelasnya. Dilihat dari nilai Yun Seok yang sekarang, kemungkinan tidak akan ada sekolah yang menerimanya. Dan lagi pula diperlukan uang yang banyak untuk pindah sekolah, ucap wali kelas dengan ekspresi wajah yang merendahkan. Di lain sisi, saat sedang jam olahraga, lagi-lagi Yun Seok mendapatkan bulian dari teman-temannya.
Kali ini Yoon Seok dijadikan seperti sebuah papan target. Mereka bertaruh, barang siapa yang dapat menendang bola dan mengenai kepala Yoon Seok, maka dia berhak mendapatkan uang sebesar 120 won. Lalu dengan mengambil sebuah ancang-ancang, Lee Tae-sung menendang bola dengan keras ke arah Yoon Seok, yang alhamdulillahnya bola dapat dihindarinya dengan mudah. Namun karena itu juga Lee Tae-sung marah dan mengancam akan memukulinya nanti. Kini giliran Lee Ok-kim dari klub sepak bola yang mengambil ancang-ancang untuk menendang bola ke arah Yoon Seok. Namun berbeda dengan Lee Tae-sung, bagi mereka yang terlatih, itu perkara mudah untuk mengarahkan bolanya kemanapun yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya tendangan bola itu sulit dihindari dan tepat mengenai wajah Yoon Seok dengan keras. Tubuhnya terempas ke belakang dan kacamatanya pun sampai patah. Masalahnya bukan karena kacamataku yang patah ataupun rasa sakit saat terkena bola, melainkan kemarahan Lee Tae-sung yang kehilangan uang dari taruhannya. Itulah masalah terbesarnya saat ini, gumam Yoon Seok di dalam hatinya. Maaf Tae, sebagai gantinya aku akan memberikan seluruh uangku padamu. Gara-gara aku uangmu jadi hilang kan? Ucap Yoon Seok dengan ketakutan. Namun sepertinya percuma, kemarahan Lee Tae-sung sudah tak terbendung lagi. Dan seketika beberapa pukulan mendarat di wajahku. Penglihatanku berputar secara paksa. Sekilas terlihat tampak wajah-wajah yang prihatin padaku. Lalu pemandangan terakhir yang kulihat adalah kaki ibuku. Hei kau bocah sialan, kenapa kau memukul Yoon Seok? Ya ampun, pipinya sampai bekas merah, teriak ibu Yoon Seok. Mama, kenapa mama bisa ada di sini? Gumam Yoon Seok di dalam hatinya. Wah, sepertinya dia memanggil ibunya. Suara-suara itu kudengar dari arah teman-temanku. Hei tante, kita cuma sekedar bermain kok, ucap Lee Tae-sung dengan santai. Game katamu, memukuli Yoon Seok kau bilang hanya bermain game. Sini kau, ikut ke ruang guru, bentak ibu Yoon Seok kepada Lee Tae-sung. Wah, nampaknya bakal seru nih, kita rekam dan upload ke FB yuk, bisik teman-teman Yoon Seok yang sedang mempertontonkan kejadian ini. Ma, sudah hentikan segera. Bangsat, ini sangat memalukan dan cepat pergi sana, bentak Yoon Seok kepada ibunya. Satu-satunya orang yang membela aku justru ku bentak, dan aku malah membela musuhku. Aku adalah manusia paling sampah. Di malam itu, setelah kejadian di sekolah, aku enggan untuk pulang ke rumah. Lagi-lagi surat-surat tagihan menumpuk di depan rumah. Kacamata ini pun rusak. Padahal ini diberikan mama dari uang yang dikumpulkannya. Lebih baik aku cepat masuk kamar dan makan apapun yang ada, gumam Yoon Seok. Sudah pulang Seok? Ada yang ingin mama bicarakan kepadamu, ucap ibu Yoon Seok. Sepertinya mama sudah menungguku pulang. Dan apa sebenarnya yang ingin mama bicarakan kepadaku? Gawat, apa ini karena masalah di sekolah tadi? Ini akan terasa canggung. Pindahlah sekolah Yoon Seok. Sepertinya mama terlalu sibuk dan jarang memperhatikanmu. Kamu ingin belajar kan? Tapi mempunyai teman juga penting kan? Ucap ibu Yoon Seok. Hah? Apa yang sedang mama katakan? Kenapa tiba-tiba mama bicara seperti ini? Seperti mama sudah mengetahui kalau aku sering dibully di sekolah, gumam Yoon Seok. Karena pekerjaan, mama tidak bisa ikut pindah denganmu. Kamu bisa hidup sendiri dengan mandiri kan? Untuk biaya hidup, biar mama yang urus semuanya. Kau tak perlu mengkhawatirkannya. Percayalah pada mama, ucap ibu Yoon Seok. Mendengar kata-kata mama itu, berbagai perasaan rumit bermunculan satu persatu. Tanpa sadar air mata ini jatuh bercucuran. Aku benci diriku yang lari dan berpura-pura tidak tahu kesusahan mama. Dan di malam itu diakhiri dengan tangisku yang tak terbendung. Keesokan harinya, aku pergi meninggalkan mama di rumah. Aku pergi menggunakan bis di pagi hari. Mama hanya bisa mengantarku lewat telepon. Nampaknya dia masih sangat khawatir denganku. Sekolah ranking bawah. Ya, dimanapun itu tidak masalah. Aku ingin memulainya dari awal. Dan kali ini, aku akan mempunyai teman. Lalu beberapa jam kemudian, Yoon Seok telah sampai di lingkungan sekitar rumah yang akan ditinggalinya nanti. Dimulai dari tanjakan ini. Tempat tinggal yang baru, lingkungan yang baru, dan kebebasan yang baru. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak perlu merasa terpuruk lagi. Aku akan lahir kembali dan memulai semuanya dari awal lagi. Aku akan berubah, dimulai dengan penampilan baru.
dengan cara mengunjungi salon. Mungkin dengan begitu penampilanku akan berubah jadi lebih baik. Saran yang diberikan oleh Mamang Cukur pada aku adalah model 2 block. Dan sepertinya itu bagus, karena banyak artis-artis yang menggunakan potong rambut ini. Sudah selesai. Saya sudah membuat kakak tampil beda. Semoga kakak suka, ucap Mamang Cukur sambil tersenyum puas. Aura pancarannya seketika membuat para wanita yang ada di salon semua terkesima melihat tampilannya yang berubah. Karena harus melepas kacamata sebelumnya, penglihatan Yoon Seok menjadi buram. Namun ketika dia memandang cermin, sepertinya dia merasakan aura ketampanan yang luar biasa. Aura kegantengan yang mirip seperti Kim Jong Un. Anjir dah, bener-bener mirip dengan Kim Jong Un. Mamang Cukur bangke emang. Namun sepertinya Yoon Seok tidak menyadari kalau dirinya yang sekarang lebih mirip seperti Kim Jong Un. Ini tentu membuatnya menjadi sebuah perhatian dari orang-orang sekitar yang melihatnya. Mungkin karena mereka bingung ada sosok manusia yang mirip seperti Kim Jong Un di negara Korea Selatan. Aku bisa merasakannya. Tatapan orang-orang sekitar tertuju pada aku. Semua orang berbisik tentang aku. Sepertinya benar-benar terlihat berbeda. Sekarang penampilanku lebih terlihat maco. Gumam Yoon Seok di depan cermin dengan penuh percaya diri. Namun tanpa disadari Yoon Seok, di belakangnya ada seseorang perempuan yang sedang memperhatikannya. Sepertinya perempuan itu mengira Yoon Seok adalah seseorang yang mengalami keterbelakangan mentalnya. Dengan malu-malu, Yoon Seok mencoba memulainya dengan sebuah senyuman. Senyum yang menyeringai. Alamak, senyum psikopat rupanya yang ditunjukkan oleh Yoon Seok. Dan benar saja perempuan itu menjadi takut melihat tingkah laku yang ditunjukkan oleh Yoon Seok. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang menghampiri perempuan cantik tersebut. Mijin, panggil pria tersebut. Rupanya perempuan cantik ini bernama Mijin ya guys. Sudah lama menunggu ya. Siapa dia? Kau kenal dengannya? Tanya pria tersebut kepada Mijin. Nama pria ini kita panggil saja Jin ya guys. Oh, Jin sudah datang rupanya. Ah, nggak kenal kok. Ayo kita pergi sekarang, balas Mijin dan mengajak Jin untuk segera pergi. Namun Jin menolak dan berkata, "Hei, siapa kau? Kenapa kau tersenyum menyeringai kepada Mijin? Dan berapa usiamu?" Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Mijin segera menarik tubuh Jin dan memintanya untuk segera pergi. Mijin juga memalingkan wajahnya ke arah Yoon Seok dan memberikan kode, mengangguk, meminta maaf dan menyuruh Yoon Seok untuk segera pergi. Hari ini sepertinya kau beruntung, akan kuingat wajahmu, ucap Jin dengan nada mengancam kepada Yoon Seok. Untunglah, hampir saja. Tunggu sebentar, bukannya aku sudah berubah? Bukankah perempuan tadi juga tersenyum kepadaku? Pasti perempuan itu menyukaiku. Cowoknya juga sepertinya hanya berlagak sok kuat di depan pacarnya. Kalau aku menyerah di sini, aku nggak bakal bisa berubah. Gumam Yoon Seok yang sepertinya sudah salah paham ya guys. Dengan penuh semangat membaranya, Yoon Seok pun berlari mengejar Mijin dan Jin yang sudah pergi berlalu sebelumnya. Tunggu, ketemu juga. Karena sudah saling mengerti, kita luruskan saja kesalahpahaman ini. Bagaimana kalau kita minum kopi bertiga? Ucap Yoon Seok dan membuat mereka berdua tampak kesal dan bingung. Oh, jadi itu maumu? Bertiga ya? Ke kafe ya? Tanya Jin sambil berjalan menghampiri Yoon Seok. Namun sebelum Yoon Seok bisa menjawab pertanyaan Jin, tinju Jin sudah mendarat di wajah Yoon Seok dan seketika membuat pandangan Yoon Seok terasa berputar-putar. Jangan bercanda dan jangan menatap wajahku. Dasar gila, ucap Jin merapalkan tinjunya lagi. Lagi dan lagi tinju Jin mendarat di wajahku. Aku takut melihat kepalan tinju di depan mataku. Tapi aku lebih takut dengan suara kamera dari orang-orang yang sedang merekamku. Gumam Yoon Seok tanpa bisa melawan. Lalu beberapa jam kemudian setelah kejadian tadi siang, Yoon Seok pulang ke rumah barunya dan meratapi nasib sial yang terus saja menimpanya. Lagi-lagi terjadi seperti ini. Mau mati saja rasanya. Jadi terkenal di Facebook karena dipukuli. Harga diri dan kepercayaan diriku yang bernaik
Dalam sekejap tanpa peringatan apapun langsung runtuh seketika. Semua orang yang melihat video itu menertawakanku. Teman sekedar bercerita pun tidak ada. Tempat tinggal yang tadi aku rasa nyaman jadi penuh dengan kehampaan dan kesedihan. Rasa kesepianku pun menang. Dan aku hanya bisa menangis dan terus menangis. Aku terus saja menangis sampai aku lelah dan tertidur. Sepertinya aku ketiduran. Aku terbangun karena kebelet ingin ke toilet. Setelah bangun tidur, aku merasa badan ini menjadi lebih ringan. Langit-langit rumah yang biasa terasa tinggi kini menjadi terasa rendah. Wastafelnya pun juga terasa lebih rendah dari biasanya. Apa ini efek dari mataku yang bengkak? Seberapa bengkak ya kira-kira? Mata ini tidak bengkak. Mataku masih baik-baik saja. Tapi bagaimana cara menjelaskannya? Siapa pria sempurna yang tanpa ada cacat yang sedang kulihat di depan cermin ini? Seketika tubuhku membatu dan tak bisa berkata apa-apa. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam benakku. Lalu tanpa sadar tubuhku terjatuh ke belakang. Apa ini hanya sekedar mimpi? Tapi mustahil hanya sekedar mimpi. Ini terasa menyakitkan saat ku terjatuh. Dan lagi ada satu pemandangan lain yang mengejutkanku. Yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada diriku yang asli sedang tidur pulas di depan mataku. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode keduanya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin MT Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Segala bentuk adegan dan tingkah laku di dalam manhwa ini jangan ditiru ya guys. Ingat untuk terus saling menghargai dan jaga terus orang yang menyayangi kalian, terutama kedua orang tua kalian. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di MT Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru MT Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.